kita sering kecewa. Tapi ketika kita duduk berlutut kepada Tuhan, pertolongan itu datang. Itu yang saya rasakan. Jadi pesan saya, jangan lari dari berlutut. Tuhan itu segala-galanya. Ya itu deh. Kadang kita kecewa, kadang kita bahagia, kadang kita pasrah, kadang kita itu bisa perlu menguasai diri gitu. Saya itu orangnya agak keras kali ya, agak keras kali. Maunya tuh tek 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 gitu. Nggak ada ntar dulu begitu. Itu pribadi saya begitu. Berjalannya waktu saya dibentuk bahwa nggak bisa begitu juga. Kita nggak bisa jadi orang yang kaku, yang kaku. Ya, kalau dulu itu kalau nggak diikutin itu kemauannya marah. Itu bukan egois, itu cuman apa itu? Nggak termasuk egois. Kalau egois saya mau semua apa yang saya mau itu bisa dilaksanakan, bisa terpenuhi. Ini bukan. Ini cuma soal disiplin aja, atau soal kepingin tepat waktu gitu. Nah itu dulu aku maunya tuh kalau ada pekerjaan tuh tuntas dibuat. Jadi misalnya ada tugas, lakukan ini sampai begini. Nah itu kalau kemauan yang ada di dalam diri saya itu harus selesai tugas itu, tidak bisa setengah-setengah terus ditinggal. Nggak bisa. Sebetulnya kalau anggota keluarga itu mendukung, semua itu bisa berjalan sesuai dengan tatanannya. Jadi nggak ada yang tertunda, nggak ada yang ini, nggak ada yang membuat kita jadi, aduh pekerjaan ini belum kelar, aduh ini belum selesai, bagaimana nanti? Kalau kita lakukan itu sesuai dengan ininya, pasti kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik setiap hari. Nah cuman kalau di keluarga kan nggak sama sifat-sifat anak-anak ini. Kadang ada yang memang ntar dulu deh mah, masih ada kesempatan. Nah, itu yang bikin emosi. Jadi kita kelihatannya keras atau kenceng gitu. Itu memang kehidupan ini penuh dengan liku-liku. Ada suka, ada senang, ada susah, ada bahagia. Nah, seiring berjalannya waktu, saya dibentuk. Aku nih mau cerita tentang kakakku ya, Ipot. Kalau Ipot itu dia tinggal bersama aku, dekat di situ. Dia emang galak. Kita jadi takut kadang-kadang. Tapi hatinya emas. Dia selalu siap menolong ponakan-ponakannya. Dia selalu hadir kalau kita butuhkan. Dia luar biasa. Makanya aku sayang sama dia. Dia itu selalu perhatian. Apa kita udah makan apa belum? Makan apa hari ini? Dia selalu tanya gitu. Padahal ya seharusnya aku yang begitu untuk dia. Tapi dia duluan selalu. Itulah kebersamaan kita selalu bersama dia. Dia baik. Cuma dia sekarang umurnya udah lumayan 82 tahun. Jadi dia mesti jaga kesehatan. Yang luar biasa dari kakakku itu yang namanya Ipot, sudah 7 tahun pakai ring 1 aja. Ring 1 untuk jantungnya. Dan obatnya itu memang dia rutin minum. 7 tahun nggak tambah-tambah itu ring.
luar biasa. Dia sehat. Tiap pagi dia bangun, dia nyapu di kebun, dia ngepel di rumahnya, apa aja dia bikin. Dia nggak bisa diem. Nanti siang-siang baru dia istirahat. Nanti kalau udah sore-sore dia duduk, dia nonton TV sampai jam 7 malam. Baru dia makan dan dia tidur. Luar biasa kakakku itu. Untungnya kita bisa terus ada di sampingnya. Nah, itu kakakku. Aku selalu menjaga dia. Terima kasih sama Tuhan, karena Tuhan telah memberikan aku seorang kakak yang baik. Kalau cerita masa kecil aku tuh dulu SD-nya di Depok, tapi SMP, SMA aku di Bogor. Jadi aku tidak tinggal dengan orang tua aku tinggal dengan kakakku yang sekarang sudah almarhum. Sampai aku tamat SMA, lalu aku lanjut pindah ke Jakarta, bekerja di Bank Dagang Negara. 10 tahun tuh aku kerja di situ. Dan waktu aku bekerja itu aku menikah. Selesai aku dari Bank Dagang itu, kami pindah ke Palembang. Keluarga pindah ke Palembang. Suamiku sakit di sana. 6 bulan sakit. Terus kami kembali ke Depok. Sampai di Depok, aku jadi majelis. Kalau nggak salah tuh 35 tahun deh kali aku jadi majelis. Sekarang karena umurku udah 70, aku harus tahu diri. Aku berhenti dari kegiatan itu dan aku mengabdi untuk keluargaku. Bersama sekarang dengan anak-anak dan cucuku, aku sangat bersyukur. 35 tahun aku kurang akrab dengan mereka karena pekerjaanku itu tadi. Nah, tapi sekarang pagi, siang, malam aku ada di samping mereka. Itu. Makanya hari-hari ini yang aku lalui itu bersama dengan mereka. Bahagia. Aku tidak mau kesempatan yang aku punya ini hilang begitu aja. Dengan mereka aku rasa ada kebersamaan yang hilang selama ini dan sekarang sudah kutemukan. Terima kasih anak-anak dan cucuku. Kalian sudah menghibur aku, menjaga aku, dan memberi kebahagiaan untuk aku. Waktu aku melayani 35 tahun itu, di rumah itu aku hanya mengadakan kebaktian kalau ada acara-acara ulang tahun, syukuran dan sebagainya. Tapi sekarang aku bisa berkumpul dengan cucu-cucu dan anakku yang khusus. Kita selalu bisa membuat sebuah ibadah yang lengkap. Itu yang paling aku syukuri di sisa-sisa hidupku ini. Sekarang aku mau cerita. Di bulan ini aku akan genap berusia 71 tahun. Luar biasa tuh, 71 tahun aku masih sehat. Tapi aku bersyukur aku masih bisa jalan, aku masih bisa beraktivitas, aku masih bisa ketawa ketiwi. Kumpul-kumpul gak berani. Udah setahun lebih ini aku gak berani kumpul-kumpul, karena aku mesti jaga itu kesehatan supaya aku tidak terkapar di tempat tidur. Jadi terbatas saja kegiatan aku di rumah. Di usia 71 tahun ini aku sudah diberi kelebihan oleh Tuhan. Hal-hal yang belum ku capai di masa muda itu aku mau lengkapi sekarang, supaya ketika aku dipanggil aku siap. Aku mau bersaksi untuk kalian. Aku melihat bahwa memang kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat punya arti. Ketika masa pandemi ini, di mana kita menghadapi masalah yang sulit, keterbatasan segala-galanya, tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan keluarga aku.
apapun yang aku butuhkan, baik itu makanan, baik itu keseharian, baik itu kesehatan, selalu dipenuhi oleh Tuhan tepat pada waktunya. Itu sebabnya kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah tidak yakin. Yakin, walaupun yang diberikan Tuhan itu hanya sebatas secukupnya yang kita butuhkan. Bersyukur untuk itu. Itu hal yang paling luar biasa yang aku rasakan. Aku percaya dan yakin bahwa berikut, besok, lusa, dan seterusnya Tuhan tetap ada untuk kita. Jangan pernah ragu untuk itu. Dengan adanya bersekutu bersama, saling menguatkan, saling mendorong, saling mengampuni, dan saling memberi kesempatan, itu luar biasa dampaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sebagai seorang ibu yang saya alami, saya sangat dibutuhkan. Artinya, walaupun anak-anak itu sudah bertumbuh menjadi dewasa, mereka tetap membutuhkan orang tua. Apalagi ibu. Ketika ibu ikut ambil bagian dalam mendorong, membimbing, memberi mereka kesempatan untuk kembali bangun, terlihat dengan jelas bahwa campur tangan Tuhan ada. Karena itu ibu-ibu yang mempunyai keluarga, yang mempunyai anak-anak yang jatuh, yang gagal, yang memerlukan pertolongan, jangan pernah meninggalkan mereka. Rangkul mereka, ajak mereka datang kepada Tuhan supaya mereka menemukan jalan itu. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita harus sudah menghasilkan buah-buah yang baik. Saya juga mau katakan begini, jangan kita mengandalkan manusia ketika kita membutuhkan. Kita sering kecewa, tapi ketika kita duduk berlutut kepada Tuhan, pertolongan itu datang. Itu yang saya rasakan. Jadi pesan saya, jangan lari dari berlutut. Tuhan itu segala-galanya. Oma tahu kita sering menghadapi hal-hal yang menegangkan, penuh dengan ketakutan. Kadang-kadang kita merasa, aduh, hidup kita ini bisa berakhir. Tapi saya membuktikan, ketika kita menghadapi masalah seperti itu, saya duduk berdoa. Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya buat. Ternyata jawaban itu datang. Tuhan kita baik. Jadi buat semua orang, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Kan itu janji Tuhan. Memang kadang-kadang kita bilang, mana Tuhan? Tapi kenyataannya bisa kita rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tadinya Oma punya sikap seperti ini. Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya mau sembuh. Tuhan, saya mau sehat. Tuhan, saya mau semua yang saya mau. Saya nggak pernah bertanya, Tuhan sebetulnya mau apa dengan saya? Apa yang Tuhan mau dari saya? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara keinginan Tuhan dan keinginan kita. Padahal ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak menjanjikan, nih mobil untuk kamu, nih rumah untuk kamu. Tidak, tapi Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak kekurangan. Dia ada setiap kita butuhkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kayaknya sebetulnya sederhana deh jawaban Tuhan itu. Lakukanlah kehendakku, lakukanlah perintahku. Apa yang kamu buat untuk sesamamu, itu
sama dengan engkau berbuat untuk aku. Pernah nggak kita tidak egois, tidak hanya untuk diri kita sendiri, atau memperhatikan orang yang membutuhkan? Pernah nggak kita peduli pada orang lain? Itu kadang-kadang karena keadaan kita, kebutuhan kita, apa yang kita alami itu, kita merasa aduh kitalah yang paling menderita. Padahal banyak orang yang lebih menderita dari kita. Bisa nggak kita merasakan itu dan melakukan itu? Kalau kita bisa lakukan itu, pasti Tuhan akan menyiapkan semua untuk kita. Karena kita hadir di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satu yang harus kita lakukan setiap hari adalah ketika kita bangun tidur, kita berdialog dulu dengan Tuhan. Kita bicara dulu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan tahu apa kebutuhan kita hari ini. Bicara, Tuhan, terima kasih. Tuhan, hari ini aku punya masalah begini. Percaya deh. Tapi kan biasanya kalau bangun tidur langsung yang diraba tuh HP. Main HP dulu, lupa. Padahal Tuhanlah yang harus kita cari terlebih dahulu. Dengan kita berbicara kepada Tuhan, berarti Tuhan melihat anak-anaknya yang mencari Dia. Tuhan itu maunya kita datang sebagai anak kepada Bapa. Kalau kita datang pagi-pagi kepada Tuhan, menyapanya dengan manis, kita pasti merasakan sukacita di dalam diri kita ketika kita melalui hari-hari yang penuh dengan tantangan. Doa itu bukan doa yang hafalan, cuman begitu aja. Tapi doa yang Tuhan mau itu dari hati kita. Bagaimana sikap kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya minta-minta, tapi syukur bahwa Tuhan udah memberikan segala sesuatunya untuk kita. Oma udah kebanyakan ngomong nih ya. Panjang nih perjalanan. Oma udah mau sampai nih. Oma sebentar lagi turun. Jadi bagi orang-orang, saudara-saudara, teman-teman yang dengar omongan Oma, kalau mau komentar, kasih di bawah ini. Oma terima dengan baik. Oma mau sharing ini untuk semua, karena ini pengalaman Oma yang luar biasa. Oma sukacita, Oma merasakan berkat Tuhan. Oma juga ingin kalian merasakannya. Bersukacitalah dalam Tuhan.